wanita yang pengen mencari ibu kandungnya. Kenapa kita akhirnya memutuskan pengen membantu seorang wanita yang namanya Ibu Maya, yang konon dia ini khawatir, panik, dan merasa bersalah dan ingin mencari di mana keberadaan ibunya. Ya, berarti kali ini kita akan bantuin seorang perempuan yang mencari ibunya. Biasanya kan kalau ibu rumah tangga itu biasanya ditinggal sama suaminya. Tapi ini beda, dia pengen mencari ibunya. Nah, ibunya ini katanya sempat dimasukkan ke panti jompo. Betul, dan sekarang dia menyesal. Kenapa dia pengen cepet-cepet ketemu sama ibunya? Apa yang terjadi? Nah, akhirnya tim memutuskan untuk ketemu langsung sama perempuan yang bernama Maya ini. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak. Misi, Ibu. Ya, mohon maaf, ini rumahnya Ibu Maya? Iya, kita dari Antv, Bu. Ibu ini maaf, dengan siapanya? Oh, mbaknya. Ini saya buka boleh, Ibu? Iya. Iya. Ada Ibu Mayanya, Ibu? Ya, tolong dipanggilin, Bu ya. Janjian di rumahnya dan kita ketemu di rumahnya. Tapi di mukanya Ibu Maya ini beda. Kayak terpendam sesuatu masalah yang sangat besar sekali. Dan kayak dia ini sangat sedih sekali. Dia kayak menyimpan sesuatu yang pengen diungkapkan. Tapi nggak ada yang bisa diajak sharing di sini. Ya, silahkan duduk. Duduk nggak apa-apa nih, Mas Il. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Mbak Maya, ini kan kita udah terima laporan Mbak Maya. Feli juga udah jelasin semuanya. Jadi kita datang gini mau cross check ulang, sekaligus Mbak Maya jelasin semuanya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngejelasin supaya kita semua paham di sini. Mungkin sudah begitu lamanya masalah ini dipendam. Ibu Maya ini begitu ketemu sama kita, dia langsung nangis. Gua sama Feli lihat-lihatan. Ada apa ini? Ada masalah besar apa ini? 2 tahun yang lalu saya nikah sama Mas Dimas. Terus saya punya anak 8 bulan. Dia masih bayi. Kemudian atas permintaan Mas Dimas nyuruh ibu saya taruh di panti jompo. Jadi Ibu Maya ini sayang banget sama ibunya, ibu kandungnya, ibu yang merawat dia, ibu yang membesarkan dia, ibu yang memperhatikan dia. Namanya Ibu Tati. Tapi ternyata Ibu Tati ini ya, dengan sangat terpaksa sama anaknya sendiri yaitu Ibu Maya dititipkan di panti jompo. Karena ibu saya nggak normal, jadi Mas Dimas malu sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Ibu saya buta. Nah, ternyata Ibu Maya ini terpaksa menitipkan ibu kandungnya ke panti jompo karena suaminya sendiri yang meminta bahwa ibu kandungnya harus ke panti jompo. Gak tahu kenapa semenjak ibu saya taruh di panti jompo, kehidupan jadi berubah semuanya. Rumah tangga saya jadi hancur. 3 bulan yang lalu saya kecelakaan di puncak. Dan saya ketipu puluhan juta. Dan sekarang kami lagi proses cerai. Iya, mungkin alasannya Mas Dimas juga. Saya kan juga kerja, saya sibuk, dan Mas Dimas juga sibuk. Jadi Mas Dimas nggak mau kalau ibu di rumah sendirian. Dan saya juga repot masih ngurus anak. Jadinya Mas Dimas berpikir kalau
alangkah baiknya kalau ditaruh di panti jompo. Ya saya sih sebagai istri saya nurut aja daripada kalau saya nolak perkataan suami saya juga dapat dosa. Tapi di sisi lain itu ibu kandung saya sendiri kan. Pasti Mas sama Mbak juga nggak tega kan. Kalau ibu kandung kayak gituin, ditaruh di panti jompo, kita nggak tahu cara ngelawatnya kayak gimana. Jadi suaminya ini ternyata melihat istrinya, katanya alasannya kasihan. Begitu istrinya ini hamil dan kemudian punya anak, nah, suaminya ini katanya kasihan. Istrinya kerepotan ngurusin anak, ya, belum ngurusin popoknya, belum ngurusin asinya, dan sekarang ada ibunya yang ternyata ibunya ini buta. Ini berarti Mbak sudah cerai sama? Lagi proses. Sekarang suaminya Mbak, siapa namanya tadi? Dimas. Mas Dimas ada di mana? Dia di rumah orang tuanya sendiri. Di rumah Kami orang udah tuanya pisah sendiri. lama. Terus anak Mbak? Ada sama saya. Ya, jadi tujuan Mbak sekarang fokusnya lebih ke ibu. Nah, Mbak, waktu datang ke panti jompo itu, ibu dalam keadaan gimana? Saya sama sekali belum pernah hubungin ibu semenjak ibu saya taruh di panti jompo. Saya nggak pernah ngabarin ibu. Sama karena sekali. karena Mas Dimas nggak suka. Saya takut Mas Dimas marah. Ibunya merasa nggak nyaman, ibunya merasa di situ dikucilkan, ibunya merasa nggak punya apa-apa, apalagi udah buta, tua renta, nggak bisa apa-apa. Coba, akhirnya ibunya nggak betah. Dan dia dapat kabar dari tempat panti jompo, ibunya sudah tidak di panti jompo itu. Nah, kemana ibunya? Siapa yang ambil ibunya? Jadi Mang Ucup yang jemput di panti jompo. Iya. Akhirnya sama pihak panti dikasih, diizinkan. Karena ibu panti percaya, karena Mang Ucup yang pertama kali bawa ibu ke panti jompo itu. Mungkin dipikir ibu panti, majikannya yang nyuruh Mang Ucup jemput ibu lagi. Dan semenjak itu nggak ada kabar sama sekali. Saya nggak ada kabar sama sekali. Mana mampu kalau kita pikir secara logika, Mang Ucup ini nggak mungkin bisa merawat ibunya karena nggak mampu. Jadi kalau dipikir secara logika, katanya nggak mungkin Mas Mang Ucup ini. Nah terus suruh siapa ibu? Gue sama Feli di situ berpikir apa ada kemungkinan suaminya. Suaminya karena selama ini masih dalam proses cerai. Nah untuk apa suaminya cari ibunya? Atau mungkin ada maksud lain yang lain? Nah kita bertanya-tanya di sini apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Gini aja, saya minta fotonya suami Mbak. Ada? Ada. Oke, nomor telepon suami Mbak ada? Ada. Ada dong, iya. Tapi Mbak yakin kita mau ke Bang Ucup? Iya. Tahu rumahnya? Bu, masih ingat saya? Oh, Ibu Maya. Iya Ibu, apa kabar Ibu? Dia senang di situ dipeluk Ibu Maya. Mereka seakan-akan udah lama nggak ketemu di situ. Melepas kangen, melepas rindu, dan di situ waktu kita tanya dan waktu kita ngungkapin keinginan kita untuk ketemu sama Mang Ucup, Ibu, 1-2 hari atau bahkan 3 hari katanya. Kemudian dia pindah ke tempat adiknya, namanya Ibu Titin di Pandeglang sana. Ibu nggak menyarankan untuk kembali ke Ibu Maya? Kalau saya memang sempat menyarankan. Di Pandeglang alamatnya di mana Ibu? Membayangkan pengorbanan Ibu. Ini iya. terang ada lampunya, kayaknya ada orangnya tuh ya. Assalamualaikum, Tante. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Iya. Ada apa Maya? Kita ketok pintunya, tiba-tiba keluar nih. Keluar seorang perempuan masih muda kayaknya umurnya. Mungkin di bawahnya Ibu Maya ini. Masih muda, anak perempuan masih muda keluar ngeliat Ibu Maya sama kita. Mukanya ini ya Allah. Nia, gimana Ibu aku Nia? Ibu
Ibu kamu? Kamu mau apa cari ibu kamu? Ini ngapain kamu kesini? Ternyata dia ini udah kesel di situ. Dia kesel banget sama Ibu Maya. Kenapa? Karena keluarganya merasa dirugikan. Keluarganya merasa dapat beban yang besar. Ya, ini Mbak, ini mohon maaf sebelumnya ya. Jadi biar saya jelasin. Memang sebenarnya... Udah. Enggak, ini saya belum ngomong. Kamu diem aja. Ini Ya, jangan urusan kasar kayak keluarga. gitu ya. Ya, saya Kamu cuman- jangan ikut campur ya. Ya saya nggak ikut campur, cuma saya mau bantuin Mbak. Gini loh, dia kan mungkin nggak bisa ngomong, makanya saya ngomong di sini. Saya mau ngejelasin. Bantuin apa? Jadi gini, dia selama ini memang dilarang sama suaminya untuk ketemu sama ibunya. Nah setelah dia cerai ini dia baru nyesel. Dia pengen ketemu sama ibunya sekarang. Coba, dia yang dilarang suaminya, bukan dia. Dia sebenarnya keinginan untuk ketemu sama ibunya, tapi dia dilarang sama suaminya. Sekarang dia udah cerai. Mbak udah tahu belum dia udah cerai? Semua kata-kata pasar keluar di situ. Menghina, menghujat. Ini kan saudara gitu loh. Kenapa sih nggak dibicarakan saya baik-baik? Apalagi dia ini masih muda. Kok berani sama orang lebih tua gitu? Dasar kamu! Anak yang nggak tahu diri! Anak durhaka! Tante, aku mau ketemu ibu, tante. Ayo ke sini. Tante, aku mau jemput ibu, tante. Please, tante. Tolongin aku, tante. Ibu di Maya, mana? kamu itu udah nggak di sini. Lagi ngapain pakai nangis segala? Kemarin kemana aja? Sekarang kamu nangis. Datang lagi ibunya, adik kandung dari ibu Tati. Marah-marah juga ngeliat Maya. Keenakan kamu hidup di Jakarta. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kamu ngapain lagi ikut campur? Enggak, dia ini nggak tahu kalau ibunya ada di sini loh. Selama ini kan ibunya dititipkan di panti jompo. Dia nggak tahu sama sekali kalau ibunya ada di sini, Bu. Nah, itu dia. Ibu taruh panti jompo, ditaruh di sini. Mana dia tahu? Kamu dicari. Ibu, coba ibu mohon maaf sebelumnya. Dia nggak boleh sama suaminya, Bu. Dia terpaksa. Aku, tante. Aku kan niat kayak gitu, tante. Mami, Tante, tante. Please, aku. Tapi bagaimana sekarang, tante? Sama siapa? Sampai gue pun berusaha cari informasi di situ, ngasih tahu baik-baik di situ, nggak bisa. Gue juga diusir di situ, dimaki-maki, ikut campur keluarga orang. Udah nggak dapet apa-apa di situ. Udah pergi sana kamu. Niatnya baik, Mbak. Niatnya baik, kenapa harus sekarang? Tante, aku cuma ganti, tante. Aku kan ganti sama dia, tante. Kemarin kemana aja? Ini sampai udah numpuk. Nanti aku ganti semuanya, tante. Biaya di sini, tante. Tapi tolong kasih tahu ibu di mana, tante. Saya juga nggak tahu lo di Jakarta, no. Tanya Bu Alika. Iya, alamatnya Bu Alika di mana? Sono rumahnya. Pokoknya no di atas sebelah. Kamu tanya sama RT dulu sono. Tapi mana sono di atas. Ayo, tante. Udah ibu ya, mohon maaf ibu. Memangnya ibu kenal sama Ibu Tati? Oh saya kenal mas Ibu Tati, saya tahu. Jadi Ibu Tati ini memang kasihan katanya. Saya juga simpati sama Ibu Tati, tapi dia udah dibawa ke Jakarta, katanya ke Tanjung Priuk gitulah sama Bu Alika. Kasihan dia. Ini apanya? Saya anaknya, ibu. Anaknya Di situ juga dia nggak dikasih makan. di situ nggak kasih makan. Iya, Astagfirullahaladzim. dia udah buta. Allah. Kasihan Mas. Siapa Ibu Alika ini? Apakah ada hubungan keluarga sama Mbak Maya? Gue nanya sama Mbak Maya, saya nggak kenal Mas Ibu Alika. Itu bukan keluarga saya. Nah tanya sama tetangga tadi alamatnya, dikasih alamatnya di daerah Tanjung Priuk. Dulu Ibu Alika tuh orang sini deh. Iya, Alika itu. Ibu Alika, orang-orang sini dulu. Ya udah ya, makasih banyak Bu ya. Terima kasih ibu ya. Assalamualaikum. Pas menuju ke rumahnya Mbak Maya, nggak jauh di depan rumahnya, tiba-tiba ada dua orang naik motor. Terus dengar suara teriak-teriak pembantunya, tolong, 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 tolong. Ada apa ini?
kenapa anaknya? Tapi nggak apa-apa anaknya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma shock aja nih kali ya. Ini mau buka aja mbak. Udah mbak, bapak masuk aja mbak, bapak masuk aja. Jadi dua orang ini baru ngintai dan mau naik ke pagar. Untungnya pas kita datang di situ. Coba bayangin. Kok ternyata kita belum datang, orang itu pasti udah naik. Diambil itu anaknya. Udah pak, masuk anaknya. Kita temenin di sana, udah temenin. Kita tunggu aja deh. Tadi aku bisa ngejar di situ. Dia kenceng banget. Terus udah hilang. Nggak keburu, tadi masuk gang ke kiri aku nggak dapet, hilang dia. Ada ke depan, ada ke kiri, banyak banget tadi. Ada plat nomornya nggak? Ke itu nggak? Ke itu kamera nggak? Aduh, masa nggak dapet tadi plat nomor motornya nggak dapet sama sekali? Aduh. Mbak maaf ya mas. Itu pasti suruhannya Mas Dimas. Mbak Maya ini yakin banget itu adalah suruhan suaminya. Suaminya dari dulu proses cerai ini nggak selesai-selesai karena suaminya itu pengen mengambil hak asuh anaknya. Waduh, ini bahaya ini mbak, kalau nggak diselesaikan cara baik-baik mbak. Dia mau ngambil anak saya. Maaf ya mbak. Ini udah sering seperti ini mbak? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Karena kita masih proses cerai jadinya Mas Dimas pengen hak asuh anak jatuh ke tangan Mas Dimas. Udah gini aja mbak, ini Anaknya selamat sekarang. anaknya dijagain dulu ya mbak ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita ya. Iya Pak. Ada kan nomor aku? Ada. Ya, Terima kasih ya. ya gitu aja mbak ya. Terima kasih ya. Ya, Makasih nanti Mbak. kalau ada informasi lebih lanjut kita hubungin mbak, kita lakukan lagi pencarian ya. Ya, pergi mbak kita. Hati-hati. Makasih mbak ya. Iya. Makasih Iya. Mbak. Hati-hati ya. Jadi ini mbak yakin nih nggak mau ada tim kita yang di sini? Oh, nggak usah Mas, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa Mas. Nggak apa ya? Assalamualaikum. Salam ya. Iya, makasih Mbak. Iya. Ya, mbak ya. Salam. Jangan lupa digembok mbak ya. Iya. Iya. Ya, tapi alhamdulillah tadi ya nggak sampai anaknya keculik ya. Iya, alhamdulillah. Ini bahaya loh, ini bisa melakukan hal ini lagi pastinya. Ya, apakah itu benar suaminya atau bukan kita kan juga nggak bisa nuduh. Itu suruhan suaminya. Iya, maksudnya itu benar suruhan suaminya atau bukan. Kita juga nggak bisa nuduh kan, masih perlu ada bukti lagi. Kira kita break pencarian, kita nunggu kabar dari tim. 1 hari, 2 hari kemudian, karena kita mendapatkan informasi tentang Ibu Alika ini agak susah ya, kurang jelas. Tim akhirnya dapat informasi rumahnya Ibu Alika di sebuah perkampungan. Kita menuju ke sana. Ya tadi sih kita nanya-nanya di sini katanya. Kan kita udah nanya-nanya tadi di depan. Iya katanya pagar itu nomor 17D. Itu artinya juga benar RT 9 RW 4 ya. Hah? Jangan dong. Permisi. Permisi. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana itu? Jadi dia selama ini sering diomelin, dimarahin. Kenapa itu ibu? Menurut warga, Bu Tati itu di situ menyusahkan Ibu Titin karena Bu Titin kan ekonominya terbatas. Dengan adanya Bu Tati, otomatis keuangannya semakin bertambah ya, ekonominya dia semakin berantakan. Jadi dia beban begitu ya? hutangnya banyak di mana-mana, jadi dia merasa udah kesel sendiri gitu. Akhirnya saat itu melihat kondisi itu, saya langsung oh ya Allah kasihan sekali. Ya udah akhirnya saya ajak aja Ibu Tati untuk ikut saya ke rumah saya di sini. Memohon dalam doa, ya Allah. Berarti ibu udah ajak ke rumah. Iya, Nah berarti ada Ibu Tati sekarang? Bu Tati sejak tinggal di sini suami saya marah-marah terus. Jadi setiap hari saya berantem sama suami saya gara-gara Bu Tati. Tapi sayangnya suami saya tidak mengizinkan lama-lama mas. Mungkin suami saya juga kasihan sama saya repot dengan keluarga. Dan suami saya juga takut bermasalah dengan orang lain karena itu kan ibunya orang.
mungkin ada yang mencari pastinya. Takut suami saya bermasalah dengan orang lain. Jadi saya berinisiatif untuk bilang kepada supir saya, Mang Jajang, untuk bisa membawa Bu Tati dari sini. Tapi nanti mungkin untuk sehari-harinya saya bisa bantulah untuk makannya gitu. Yang penting, ya karena saya juga kasihan sama Bu Tati kan. Apa itu Bu Tati? Mungkin karena faktor usia ya, jadi sering sakit-sakitan, ngeluh sakit badannya, meriang gitu. Dia nggak cerita tentang anaknya, Ibu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali pernah cerita apapun tentang anaknya atau keluarganya. Saya tahu dari warga saja kalau ternyata Bu Tati itu adalah kakaknya dari Bu Titi. Tapi kok tega banget gitu. Jadi ini anaknya. Rasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Biar aku yang mengerti. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali pernah cerita apapun tentang anaknya atau keluarganya. Saya tahu dari warga saja kalau ternyata Bu Tati itu adalah kakaknya dari Bu Titi. Tapi kok tega banget gitu. Jadi ini anaknya. Ini anaknya. Anaknya sekarang nyari-nyari gitu. Kok kamu tega banget sih ninggalin ibu? Boleh, Ibu? Atau saya minta nomor teleponnya Pak Jajang? Oh boleh, nanti saya kasih aja ya Iya. nomornya biar nanti. Iya, nanti saya kasih alamatnya. Boleh, Ibu. Minta nomor teleponnya. Ada. Coba handphone saya nggak? telepon dulu ya. Nah ini boleh di save aja nomornya. Nanti Alamatnya. coba. Alamatnya di daerah Lenteng Agung, dekat kelurahan. Coba nanti tanya aja. Memang Jaja gitu. Iya, Jaja. Iya. Kita seorang anak itu nggak boleh menelantarkan orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua itu yang udah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita menjadi seperti ini. Itu kan berkat orang tua. Jangan pernah kita menyia-nyiakan orang tua. Pelajaran yang berharga mungkin buat kamu juga ya, Mbak Maya ya. Jadi masukan buat kamu ya, sebagai anak harus berbakti sama orang tua. Harus benar-benar dijagain, nanti kalau udah ketemu sama ibunya benar-benar dijagain ya. Iya, saya janji gak akan nantarin ibu saya lagi. Saya sangat nyesel banget. Ya, jangan disia-siain lagi ya. Kita sekarang ke Lenteng Agung, cari informasi tentang Mang Jajang ya. Sampai di rumahnya Mang Jajang, ternyata itu tempat usaha rumah sakit. Sakit apa, Ibu? Itu apa namanya, batuk-batuk. 2 hari yang lalu saya dirawat. Ibu, Kalau Ibu ini istrinya? Iya, saya istrinya. Oh, istrinya. Iya, Ibu gini, Ibu. Ini kita mau sebenarnya kita ngobrolnya pengen sama Pak Jajang. Cuman mungkin karena Pak Jajang sakit, ya ngomongnya sama Ibu aja boleh, Bu ya? Agak maju ke depan sini. Boleh nggak, Ibu? Maafin, Ibu. Iya, maaf ya. Iya, biar nggak ganggu jalan. Ya. Iya. Jadi gini, Bu. Ini kan kita tadi datang ke rumahnya Ibu Alika. Nah, Ibu Alika bilang kalau dia ini dititipkan Ibu Tati sama supirnya dulu namanya Pak Jajang. Iya. Ya supaya Ini saya di sini kerja, tempat kerja saya. Makanya saya kerja sampai malam karena suami saya dirawat di rumah sakit. Nah, Ibu Tati 2 hari yang lalu pergi dari rumah saya. Astagfirullahaladzim, coba. Udah nggak bisa melihat kedua matanya, cuman bisa pakai tongkat dan dia pergi sendiri jalan kaki, coba. Malam-malam lagi. mau kemana Bu? Pergi Bu sendiri, Tati Bu? pergi, Bu. Kan ibu saya buta, Bu. Nggak mungkin bisa pergi sendiri, Bu. Ini anaknya Ibu Tati. Iya, ini anaknya. Terus ibu tahu kemana perginya, Bu? Saya nggak tahu deh. Maaf ya nak ya. Enggak, waktu itu dia pergi sama siapa, Ibu? Ada orang lihat nggak sekitar sini? Sama tetangga saya dia jalan sendiri pakai tongkat. Jalan sendiri. Ibu Tati ini kan nggak tahu mana-mana. Dengan matanya yang butanya menggunakan tongkat, apakah bisa nyampe ke suatu tujuan? Nggak bisa.
Jam berapa itu? Sekitar jam berapa itu? Kurang tahu deh. Kok dia bisa pergi sendiri? Emang di rumah ibu nggak ada siapa-siapa lagi? Nggak ada. Ibu di mana sekarang, Bu? Ibu saya, Bu Tati di mana? Maaf nak, maaf. Butanya menggunakan tongkat, apakah bisa nyampe ke suatu tujuan? Gak bisa. Khawatir Ibu Maya ini. Nangis dia, langsung dia buru-buru. Ayo mas kita cari mas, ayo mas kita cari mas. Cari mas saat ini juga mas, kita cari di situ. Malam-malam kita cari, datang ke pedagang, ke jalan-jalan, nanya ke sana kemari ke orang-orang di sana, kita tanyain, kita tunjukkan fotonya. Sampai malam kita nggak dapat apa-apa. Dia cuma nangis, dia menyesal di situ, dia bengong di situ. Ya Allah, cobaan yang saya dapatkan luar biasa besar ya Allah. Dia berjanji dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan nanti kalau ketemu sama ibunya. Ya, ini kita udah nyari dia tadi masih belum ketemu ya. Ini juga kondisinya. Iya. Ya nanti kita coba minta tolong sama tim aja. Ya nanti kita tolong sama tim aja juga untuk menyebar ya. Nyari di sepanjang jalan ini karena dia kan nggak bisa melihat, jadi ada kemungkinan jalannya juga lambat, iya. Dan orang juga bakalan melihat biasanya, ya. Yuk kita, ini hujan ya. Yuk kita break dulu, biar tim nanti yang coba nyari, bantu nyari ya. Besokan harinya kita baru melakukan pencarian lagi. Sampai jalan depan rumahnya tiba-tiba lah ya udah. Udah mau. Siapa tuh? Hah? Kenapa? Mana? Kenapa mas? Wah, apa itu? Kok ada mobil mas? Gue cuma disuruh pak. Lu kesini lagi. Cabut beli, cabut. Cabut lo. Terus warga begini loh. Cabut beli lo. Cabut. Kita akhirnya break dulu. Nah setelah Mbak Maya baikan, dirinya udah tenang dan anaknya dititipkan sama saudaranya, sama pembantunya, dan kita juga kasih tahu kalau ada orang-orang yang mencurigakan lagi, tolong segera lapor ke RT RW terdekat. Ya jangan menunggu kita, takutnya kita nanti terlambat datangnya. Tolong komunikasi sama RT RW atau warga sekitar. Biar nanti begitu ada orang seperti itu, warga akan langsung membantu. Hari berikutnya kita tetap melakukan pencarian. Ya. Dari pagi, siang, sore, sampai malam
Kita cari pedagang asongan, kita cari di pasar, kita cari ya di kolong jembatan, kita cari di mana keberadaan ibunya ini nggak ketemu. Sampai akhirnya kita tanya sama salah satu pedagang kaki lima. Hanya Ibu Warsi. Oh, pernah ibu ini nggak Pak? Di sini. Oh, ibu ini dia tukang pecel ke rumahnya. Tukang pecel Pak? Iya. Siapa namanya Pak? Ibu Arsih. Ibu Warsi Pak? Alamatnya di? Gang Haji Salam. Gang Haji Salam. Di mana Pak? Alamat lengkapnya Pak. Setahu saya nggak jauh deh Mas dari sini, karena dia emang sering jualan keliling di sini, pecel keliling. Coba Mas di gang sebelah ini Mas, tanya aja di sana. Namanya Ibu Warsi, pedagang pecel keliling. Kita langsung menuju ke sana. Bener sini nggak sih? Hah? Coba nanya dulu ya. Permisi. Ibu, mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf Ibu, ini rumahnya Ibu Warsi. Iya, saya sendiri. Ibu Warsi nih? Iya. Oh, kebetulan Ibu, ini kita mau nanya. Iya, Mas. Ibu kenal sama Ibu Tati? Ibu Tati. Oh, Ibu Tati yang maaf yang matanya buta. Iya, betul. Dia kenal dia. Benar ternyata. Ibu itu kasihan sama Ibu Tati, coba. Udah tua renta, di pinggir jalan, coba. Gak ada yang ngasih makan, ya. Minta juga enggak, tapi kayak orang bingung di situ.